Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang uji T. Uji T ini dikenal dengan uji parsial atau untuk melihat sejauh mana pengaruh secara parsial atau bersama-sama dari variabel bebas terhadap variabel terikat. Nah, untuk uji T ini biasa digunakan untuk penelitian eksperimen. Kemudian uji T ini dibagi atas dua, ada uji T satu populasi dan dua populasi. Satu populasi disebut dengan one sample t-test dan dua populasi dibagi atas dua. Ada sampel tidak berpasangan atau independent sample t-test dan sampel berpasangan atau dependent atau paired sample t-test. Selanjutnya kita masuk ke one sample t-test. One sample t-test ini digunakan untuk membandingkan satu variabel bebas. Teknik ini digunakan untuk menguji apakah nilai tertentu berbeda secara signifikan atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Kemudian tujuannya adalah untuk menguji apakah suatu nilai tertentu yang diberikan sebagai pembanding berbeda secara nyata atau tidak dengan rata-rata sebuah sampel. Kemudian yang kedua adalah menguji perbedaan antara suatu rata-rata sampel dan hipotesis suatu nilai yang menghasilkan suatu tabel statistik deskriptif untuk masing-masing variabel yang diuji. Kemudian syarat normalitas ya. Untuk one sample t-test ini menggunakan syaratnya adalah uji normalitas. Kemudian seperti ini ada hipotesis. Selanjutnya saya akan tunjukkan bagaimana tutorial untuk menggunakan uji T ini. Yang pertama saya masuk ke SPSS dulu. Pertama, karena ini one sample t-test, kita klik dulu variable view. Ini agak lambat ya. Oke, sudah. Pertama di sini kita tulis responden. Di variable view ini yang pertama adalah responden. Responden. Kemudian yang kedua, kita ketik lagi. Ini agak lambat. Oke, di sini hasil belajar misalkan. Atau hasil saja ya. Kemudian di sini, nah untuk responden sendiri kita ganti numerik ini kita ganti menjadi string ya, tipe string, baru kita oke. Setelah itu kita masuk ke data view. Sudah berbentuk seperti ini. Selanjutnya, karena saya punya data dalam bentuk Excel, saya copy paste saja ini. Saya copy dalam bentuk Excel ya. Kemudian saya paste ke di sini, langsung masuk. Jadi di sini kita tunggu. Oke, di sini sampelnya ada 24. Oke, setelah itu ya, untuk syaratnya jadi saya tidak melakukan uji normalitas karena saya sudah melakukan sudah ada video sebelumnya. Saya anggap ini sudah normal. Jadi saya langsung saja ke klik analyze, kemudian compare mean, kemudian one sample t-test. Oke, one sample t-test. Jadi kita anggap data ini sudah normal. Jadi syaratnya adalah kita harus uji normalitas dulu. Kemudian ini agak lambat. Oke, selanjutnya hasil ini kita pindahkan ke test variable view. Ya, kemudian di sini ya saya perlihatkan dulu di sini rata-rata. Jadi hipotesisnya adalah nilai rata-rata mata kuliah statistik pendidikan statistik pendidikan mahasiswa PAI tidak sama dengan 75. Jadi standarnya di sini adalah 75. Berarti kita di sini masukkan 75 test value-nya 75. Kemudian coba kita klik oke, sudah 95%. Kita langsung oke. Kemudian kita tunggu outputnya. Selanjutnya kita akan baca. Di sini one sample testnya, di sini signifikansi to tilde-nya di sini. Jadi ini adalah 0,364. Artinya 0,34 ini 64 ini lebih besar dari dasar pengambilan keputusannya. Jika nilai signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka H0 diterima dan H1 ditolak. Yang artinya nilai rata-rata mata kuliah ini tidak sama dengan 75. Kemudian, nah
Jika nilai signifikansinya lebih besar dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Karena nilainya ini adalah 0,364, lebih besar dari 0,05, itu toiletnya ini, maka ini lebih besar, maka H1 diterima, ya, sama dengan 75, ya. Jadi H1 diterima, H0 ditolak, seperti itu. Selanjutnya, sampai di sini bisa dipahami. Selanjutnya, kita ke independent sample t-test. Independent sample t-test ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang tidak berhubungan atau berpasangan. Tujuannya adalah untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang tidak berhubungan atau berpasangan. Nah, kemudian syaratnya ya uji normalitas dulu dan uji homogen. Selanjutnya di sini hipotesisnya ada, saya sudah buat, jadi tidak ada perbedaan yang signifikan untuk H0-nya antara nilai hasil belajar matematika siswa kelas A dan kelas B. Kemudian H1 ada perbedaan. Kemudian saya masuk ke data Excel-nya, saya sudah siapkan juga di sini. Misalkan ini datanya adalah kelas eksperimen dan kelas kontrol. Seperti ini. Selanjutnya kita buat baru dulu. Kita ketik file new, kita buat baru dulu. Kemudian kita tunggu. Ya. Saya close dulu yang satu. Kemudian ini juga saya close. Kita masuk ke sini ke variable view. Ini sudah. Kita klik variable view. Di sini adalah, saya kembali dulu, kelas eksperimen dan kelas kontrol. Oke, di sini hasil, di sini kelasnya. Di sini labelnya pretest. Oh, pretest ya. Oh, hasil saja di sini. Hasil juga. Hasil di sini kelasnya kelas A dan B. Oke. Kemudian di sini values, ya di sini di values kita ubah alert ya. Nah, di value, nah kita di sini kita ubah seperti dengan uji homogenitas kemarin atau video sebelumnya. Datanya ada di sini. Jadi kelas eksperimen ini kita kasih kode kelas A dan kelas kontrol ini kita kasih kode kelas B. Oke, kita masuk. Jadi di sini kelas A-nya itu angkanya 1 ya. Ya, kode kelas A-nya itu 1, kelas B-nya itu adalah 2. Artinya kelas kontrol ini kodenya 2. Dan kelas eksperimennya kelas 1. Jadi 1 kelas A. Kita add, kemudian kita klik lagi 2, ketik 2, terus kita tulis lagi kelas B. Kita add, setelah itu baru kita oke. Baru kita kembali ke data view. Selanjutnya data view seperti ini, kemudian kita mana lagi? Kita masuk ke Excel, kita copy ini post testnya ya. Oke, post testnya kita paste. Oke, sudah itu kita copy lagi kode kelasnya untuk kelas A-nya. Ini sampelnya cuma 21 untuk kelas eksperimen dan kelas kontrol ini ada 22. Sekarang kita copy lagi untuk post test kelas kontrolnya. Ini ada 22. Kemudian kita paste ke sini lagi di bawahnya. Oke, sudah. Kita copy kelas 2-nya. Ya, kodenya. Lalu kita paste ke sini di bawahnya nih. Oke. Selanjutnya kita cek. Oke, berpasangan semua. Selanjutnya kita masuk ke analyze, klik analyze, kemudian kita compare mean, kemudian kita ke independent sample t-test. Ya. Kemudian di sini hasil kita pindahkan ke test variable
test variabelnya. Kelas A-nya ini kita pindahkan ke grupnya, ya. Oke. Kemudian kita klik dulu option, oke. Kemudian kita, karena ini masih tanda tanya, kita define grup. Grup satunya itu kelas A, kelas 1, grup 2-nya kelas 2. Oke. Kode 2. Oke, selanjutnya sudah kita oke. Kita tunggu outputnya. Nah, ini kita lihat hasilnya. Di sini signifikansi to tilde-nya itu adalah 0,00. 0,00 di sini, sehingga kita kembali ke dasar pengujiannya, tidak ada perbedaan. Nah, jika dia lebih kecil, karena ini lebih kecil dari 0,05 tadi, saya perlihatkan ulang, ini lebih kecil karena 0,00 di sini, artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar kelas A dan kelas B, ya. Jadi H0-nya ditolak, jadi H0-nya tidak ada perbedaan, karena ini hasilnya ada perbedaan. Jadi H0-nya ditolak dan H1-nya diterima. Sampai di sini bisa dipahami. Selanjutnya ke paired sample test. Paired sample test ini digunakan untuk mengetahui apakah terdapat perbedaan rata-rata dua sampel yang berpasangan atau berhubungan. Dua sampel yang dimaksud adalah sampel yang sama namun mempunyai dua data. Artinya biasanya kan kelas eksperimen untuk menguji pretest posttestnya. Nah, kemudian tujuannya ini untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan rata-rata antara dua kelompok sampel yang saling berhubungan. Pretest posttest itu saling berhubungan. Syaratnya adalah uji normalitas dan uji homogen. Kemudian lanjut, ada hipotesisnya, ya. H0-nya tidak ada perbedaan, H1-nya ada perbedaan. Dengan dasar pengambilan keputusannya, kalau dia lebih kecil maka terdapat perbedaan. Kalau dia lebih besar maka tidak terdapat perbedaan. Sekarang kita masuk lagi ke SPSS-nya. Kita buat yang baru lagi. Kita buat lagi yang baru. Kita tunggu. Ini agak lalot. Oke, sudah muncul. Sekarang ke variable view. Nah, di sini saya sudah siapkan juga datanya dalam bentuk Excel seperti ini, ya. Kemudian ini kita tulis, ketik dulu kita masuk ke variable view, ya. Di sini pretest. Kemudian di sini posttest. Oke, pretest posttest bisa di sini sama, tidak apa-apa. Posttest di sini, terbalik. Pretest di sini posttest. Kemudian setelah itu sudah kita ke data view. Di sini pretest posttest. Kemudian masuk ke, kita copy nih di Excel. Ya, langsung saya copy. Sampelnya ada 21. Kemudian saya masuk ke ini. Saya copy paste saja. Saya paste langsung di sini. Oke, sudah. Nah, ini sudah ada. Kemudian kita klik analyze, ya. Kemudian kita ke compare mean, baru kita ke paired sample test. Oke, pretestnya kita pindahkan. Pertama, oke, kemudian kita klik lagi posttestnya, kita pindahkan lagi ke sini, ke kanan. Dan kita klik option, oke, sudah. Lalu kita oke. Kita tunggu hasilnya. Sekarang yang mana yang menjadi dasar keputusan kita, ya bukan yang ini ya, tetapi yang di bawah ini, di sini. Yang di bawah ini paired sample test. Ini paired sample correlation-nya, ini korelasinya antara pretest dan posttest. Sekarang di sini adalah signifikansi to tilde-nya adalah 0,00, ya. Artinya kita kembali ke dasar pengujiannya. Kalau dia lebih kecil dari 0,05 maka terdapat perbedaan. Kalau dia lebih besar maka tidak terdapat perbedaan. Karena hasilnya adalah 0,0, outputnya adalah 0,00, maka keputusannya adalah lebih kecil, ya. Artinya terdapat perbedaan yang signifikan antara hasil belajar siswa pretest
dan postesnya. Maka H0-nya ini ditolak dan H1-nya diterima karena ada perbedaan. Oke, saya kira itu ya, silahkan dipraktekkan di rumahnya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.